Nama saya Yohanes Dandi, NIM B102123149, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian persamaan dasar akuntansi. Tugas Pak Bintoro. Yang pertama, di tanggal 1 September. Untuk di tanggal 1 September yaitu Ahmad menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk tanggal 1 September ini kita masukkan ke dalam kolom kas dan modal. Terus dilanjutkan dengan tanggal 3 September. Pada tanggal 3 September ini dibayar sewa kantor untuk bulan September sebesar 500.000. Nah, untuk tanggal 3 September, karena di sini keterangannya tidak dikasih kredit, jadi kita langsung kurangkan saja di kas dan modal sebesar ditulis di kas 500 dan ditulis di modal juga 500. Jangan lupa dikasih tanda kurungnya juga biar dia tahu kalau itu adalah pengurangan. Untuk di tanggal 5 September yaitu dibeli peralatan berupa laptop secara kredit dengan harga 1 juta rupiah. Nah, untuk di tanggal 5 ini karena pembeliannya secara kredit, maka kita menuliskannya itu di bagian peralatan dan di bagian utang sebesar 1 juta. Nah, lanjut di tanggal 9 September. Di tanggal 9 September itu dibayar beban jasa desain kepada CP Multimedia sebesar 700.000. Nah, karena ini seperti yang berada di tanggal 3 September tadi, jadi kita masukkannya langsung di kas 700 dikasih tanda kurung dan modal juga 700 dikasih tanda kurung juga. Nah, lanjut di tanggal 12 September yaitu diperoleh pembayaran dari Andi atas jasa konsultasi sebesar 6 juta. Nah, pada tanggal 12 September ini kita masukkan ke dalam kas dan kolom modal. Lanjut lagi tanggal 13 September. Nah, pada tanggal 13 September ini Pak Ahmad mengambil uang tunai untuk jalan-jalan sebesar 3 juta. Karena ini bersifat pengambilannya pribadi, jadi kita juga masukkan dia ke dalam pengurangan di kas dan pengurangan di modal sebesar 3 juta dan ditulis dengan tanda kurung. Pada tanggal 15 September ini Ahmad sudah memberikan materi konsultasi kepada CP Pertanika, namun belum diterima pembayarannya sebesar 8 juta rupiah. Nah, untuk di tanggal 15 September ini kita masukkan pendapatannya ke dalam piutang dan masukkan ke dalam modal juga, karena ini sudah termasuk ke pendapatan kita, jadi kita masukkan ke dalam modal juga. Nah, lanjut di tanggal 19 September. Untuk di 19 September yaitu dilunasi pembelian laptop secara kredit yang dilakukan pada tanggal 12 September yang lalu. Nah, pada kolom tanggal 19 September ini kita tulis pengurangan di kas itu sebesar 1 juta, yaitu ditulis secara dalam kurung 1 juta, terus di utang juga kita tulis dalam kurung sebesar 1 juta juga. Kita lanjut di tanggal 22 September. Untuk di tanggal 22 September yaitu diterima seluruh pembayaran atas jasa konsultasi dari CP Pertanika pada tanggal 15 yang lalu. Nah, pada tanggal 15 yang lalu itu kan Pak Ahmad memberi konsultasi kepada CP Pertanika, namun belum dibayar secara lunas, yaitu dimasukkan ke dalam piutang usaha. Nah, maka pada tanggal 22 ini dia langsung dimasukkan ke dalam kas, terus di piutang usahanya dikasih dalam kurung dikasih tulis 8 juta juga, biar pengurangan dan piutang usahanya sudah tidak ada. Lanjut di tanggal 29 September. 29 September dibayar beban internet sebesar 1.500.000. Nah, pada tanggal 29 ini kita
kurangi dari kas yaitu 1.500.000, tulis di kas dalam kurung 1.500.000 dan di modal juga dalam kurung 1.500.000. Lanjut di tanggal 30 September. Pada tanggal 30 September dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk tanggal 30 September ini kita masukkan sama seperti pada tanggal 29 September, yaitu dalam kurung 2 juta. Kita mengambil pengurangan dan kita kurangkan dari kas. Ambil dari kas, masukkan 2 juta dalam kurung 2 juta, terus dari modal juga dalam kurung 2 juta. Gitu. Untuk saldo akhirnya semua yang kita jumlahkan, kas semua kita jumlahkan yaitu berjumlah 10.300.000. Untuk piutang usaha 0, peralatan itu 1 juta, utang itu 0, dan modal 11.300.000. Nah, jika dijumlahkan maka peralatan ditambahkan kas itu sama dengan 11.300.000 juga, dan modal 11.300.000. Jadi hasilnya itu balance. Sekian dari saya, terima kasih.